Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku ke padang yang berrumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik Bapak-Bapak, dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita, saya kira cukup jelas bagaimana perjalanan seorang Raja Daud dalam pengiringannya akan Tuhan menempatkan diri sebagai domba, dan domba yang baik tentu mau mengikuti gembalanya yang baik tentunya. Dan pengakuan yang luar biasa dari seorang Daud adalah dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam seluruh kehidupannya. Artinya, ya sudah, kalau memang dia gembala, dia Tuhan dan dia Tuhan, maka pemeliharaan yang sempurna itu ada padanya. Maka ketika dia mempertaruhkan seluruh kehidupannya kepada sang Tuhan itu, sang gembala itu, dalam keyakinan penuh bahwa kebaikan ada, dan meskipun demikian ya kesulitan juga dikasih juga ternyata sang gembala itu. Dan tetapi yang menjadi kekuatan bagi dia adalah dalam kesulitan itu pun ternyata ada gembala itu di situ yang tidak meninggalkan dia. Jadi fair, gitu ya. Jadi masa nikmat kebahagiaan, kesejahteraan pun ada, dan masa nikmat di dalam kesukaran pun tetap ada Tuhan di sana, ada gembala itu. Bahkan dikatakan sampai dia mendapatkan kehormatan juga melihat bagaimana keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa saya kira kita sama-sama sudah belajar lah dari hidup apa yang sudah terjadi, dan ya khususnya kami lah begitu melihat dari Bapak-bapak semua begitu bagaimana perjuangan hidupnya yang saya kira boleh menjadi teladan begitu. Dan ya kehidupan naik turun, bahkan mungkin sekarang kayaknya lebih naik gitu kan. Dan pada masa itu juga kita akan menikmati ternyata turun juga gitu. Jadi ternyata ya begitulah kita mengiring Tuhan gitu ya. Dan bukan semata-mata karena ya asal ngomong aja, bukan gitu. Tapi karena ternyata ya betul, hari ini saya begini, saya juga harus mempersiapkan diri supaya kelak ada kalanya masa-masa kelam dalam hidup saya. Dan ini saya tertarik sekali ketika dia mengatakan begini, ayat 6 ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya ya memang menjadi bagian kita dalam kekekalan, dan aku akan dia dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang uniknya, ketika dia menceritakan panjang lebar tentang perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, sepertinya tidak ada sesuatu yang dijanjikan gitu, oleh si pemazmur ini bahwa keadaannya itu akan baik. Tetapi sudah selesai. Memang itu begitu. Pada akhirnya semua akan menuju ke dalam kekekalan. Dan aku ada di dalam rumah Tuhan di sepanjang masa, karena memang janjinya di sana. Gitu. Jadi kalau memang akhirnya kita mengalami suatu ketika naik turun bahkan naik lagi, tetapi ingatlah pada akhirnya kita semua harus berhenti di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada intinya di situ. Nah pertanyaannya, akankah kita di sana di posisi itu ketika segala berkat turun ternyata kita tidak ada di rumah sepanjang masa. Jadi cukup menarik apa pernyataan dari Daud. Dia tidak sedang menceritakan bahwa kehidupannya diberikan dan lain sebagainya, tetapi dia hendak menyampaikan apa
dalam seluruh kehidupan kita, pada akhirnya kerinduan kita adalah berhenti di sana, di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita semua. Jadi mari Bapak-Bapak, saya belajar bagaimana kehidupan kita mempersiapkan ya, untuk berada di sana. Hanya sebatas mengimani dan meyakini bahwa saya sudah pasti di sana. Gitu. Kadang-kadang iman Kristen ini kepedean juga sih kalau saya bilang. Pede banget gitu ya. Tapi ya memang seperti itulah kenyataannya. Yesus mati buat kita memberikan pengharapan tuh. Tapi kadang-kadang ada yang kepedean tapi tidak ngaca kasarnya gitu ya. Tuh. Tapi kita belajar bagaimana kisah Daud dan turun akhirnya dalam akhir seluruh kehidupannya dia boleh melihat betul saya harus ada di sana. Entah tahu kenapa ya, karena hanya saya kasih teman-teman, saya itu kalau nggak tahu ya kadang-kadang berpikir enaknya ya pasang sudah punya cucu. Kadang-kadang saya gitu ya ngobrol sama Mbak Ensu, coba lihat nah pasang sudah punya cucu, aduh coba aku nikah cepat-cepat kemarin itu. Berarti bukan sama aku lah. Jadi kadang dia bilang apa sih otak kamu ini? Iya deh, aku juga kalau aku mati duluan lah. Jadi suka pikiran itu. Kayaknya apa ya? Kalau bilang tuh apa sih pikiranmu itu aneh-aneh gitu kan? Enggak takutnya gitu kan? Maksudnya, aduh mati aku ini. Umur baru segitu udah mikirin mati kan takut kan kalau dulu banget saya gitu kan. Jadi ketika itu misalnya hari itu terjadi ya kan, dengan apa yang saya miliki benarkah saya akan ada di sana di rumah Tuhan itu ya kan. Makanya kadang-kadang deg-degan juga ya menjalani hidup kalau model macam begini gitu ya. Tapi kayak saya lihat kalau menulis paling santai juga ini santai aja dia, udahlah gitu, gak usah terlalu pikirin. Jadi ini saya maksud ini, kadang-kadang ini saya secara pribadi kadang aduh janganlah sampai saya mati duluan, apalagi mama saya belum mati. Ya kan? Iya loh, kalau saya mati duluan, mama saya belum mati, nggak ada yang ngurus. Saya kadang-kadang pikiran jahat saya itu begini, nggak ada yang ngurus itu. Iya kan? Kalau dia sudah mati, nah aman dah. Artinya kalau aku mati jangan juga. Karena aku belum gede. Tapi kalau kadang-kadang kadang lagi tidur melihat mereka semua gitu kan, aduh jangan dulu lah gitu. Nah ini yang dalam arti kadang-kadang saya baca ini lagi, oh Tuhan malah yang baik, janganlah biarkan kayak begini. Gitu, curhat jadinya kan. Oke ya, jadi itu gambaran tentang bagaimana saya memahami tentang pertolongan Tuhan. Jadi ketika sedang di atas saya dinikmati, sedang di bawah ya ingatlah kita juga pernah di atas gitu loh. Nggak usah sedih-sedih gimana ya, tetap berjuang lah. Saya percaya dari Pak Sam, saya lihat bagaimana dulu pertama kali kita kenal berjuang bersama-sama. Saya lihat luar biasa sekali. Saya lihat Pak Daniel juga kan, saya lihat Pak Riki juga, Pak Anton dan Pak Yos juga. Saya lihat bagaimana, makanya tidak ada keraguan lagi bagaimana jemaat-jemaat seratu dia ternyata dalam tuntunan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, mereka berada dalam posisi-posisi itu ya bersyukur semua dalam posisi itu semua kan, bersyukur. Tapi saya yakin hidup itu kan naik turun, ada kalanya seperti itu. Nah ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua, buat saya secara pribadi. Tetap semangat Bapak-Bapak dalam Tuhan, dan yang paling penting adalah kita semua bertemu di kehidupan kekal nanti. Kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh sharing satu sama lain, kami boleh menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami boleh mengalami dan kami boleh melihat bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kami, menuntut kami hingga saat ini dan membawa kami
terus mengingatkan kami supaya kami tidak selalu jatuh dalam dosa, tapi hidup berkarya bagi Tuhan, menyenangkan bagi Tuhan, bermanfaat bagi keluarga dan bagi sesama kami ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan Yesus untuk boleh senantiasa menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Gembala kami, dan Kau Gembala yang memelihara kehidupan kami, Kau Gembala yang menuntut kami, Gembala yang senantiasa mengingatkan kami ketika kami domba mungkin salah langkah atau mengambil sikap-sikap yang tidak benar Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ketika kami berada dalam tangan Tuhan, kami tetap mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami ya Bapa sampai akhir kehidupan kami, sampai kami boleh dipertemukan di kehidupan kekal ya Bapa. Ini syukur kami, dan kami juga bersyukur Tuhan telah menyampaikan segala pokok-pokok doa kami. Kami juga bersyukur telah memberikan persembahan, segala semua persembahan terkumpul semuanya itu berguna untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami pada saat malam hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan membawa berkat daripada Tuhan. Berkati kami dalam perjalanan, berkati kami ketika kami beristirahat malam hari ini, dan bangunkan kami kembali di pagi hari Tuhan dengan kekuatan, kesehatan yang baru, dan kami boleh beraktivitas kembali untuk boleh berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kami. Amin.